Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Belajar Bareng Yuk. Oke, pada video kali ini kita bakal ngebahas tentang PP nomor 34 tahun 2006 tentang jalan part 1. Jadi untuk peraturan pemerintah ini nomor 34 tahun 2006 ini kita bakal ngebaginya menjadi 5 part video karena memang terdiri dari 126 pasal. Oke, kita mulai aja. Nah, ini pasal 1 yaitu pengertian-pengertian dari beberapa definisi yang akan kita bahas ya. Salah satu hal yang mungkin jadi perhatian ini yang poin nomor 11 dan 12 ini. Nomor 11 ini ada sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki. Sedangkan yang nomor 12, leger jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan. Oke, ini pasal 2 peraturan pemerintah ini mencakup pengaturan jalan umum dan jalan khusus. Kemudian pasal 3 tentang penyelenggaraan jalan umum bisa dibaca. Kemudian ini pasal 4, kemudian nextnya pasal 5 itu jalan umum dikelompokkan dalam sistem jaringan jalan, fungsi jalan, status jalan, dan kelas jalan. Ya, berikut ini pasal 6, sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki. Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antar kawasan dan atau dalam kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Kemudian di pasal 7, sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional. Dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan sebagai berikut. Menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan. Dan poin B, menghubungkan antar pusat kegiatan nasional. Pasal 8. Sistem jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara terus-menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder ke-1, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke persil. Pasal 9. Berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan, fungsi jalan dibedakan atas jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Kemudian dari masing-masing itu terdapat sistem jaringan jalan primer dan sekunder sehingga yang sistem jaringan jalan primer dibedakan menjadi arteri primer, kolektor primer, lokal primer, dan lingkungan primer. Begitupun pada sistem jaringan jalan sekunder seperti yang dapat dilihat pada ayat 3 dan ayat 6. Baik, kemudian di pasal 10, jalan arteri primer menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antar pusat kegiatan nasional dengan pusat atau kegiatan wilayah. Untuk jalan kolektor primer menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antar pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal. Jalan lokal primer dan jalan lokal lingkungan primer bisa dilihat pada ayat 3 dan 4. Kemudian jalan arteri sekunder, jalan arteri kolektor sekunder, jalan lokal sekunder, dan jalan lingkungan sekunder dapat dilihat seperti pada ayat 1, 2, 3, dan 4. Pasal 12. Persyaratan teknis jalan meliputi kecepatan rencana, lebar badan jalan, kapasitas, jalan masuk, persimpangan sebidang, bangunan perlengkapan jalan, penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya dan tidak terputus. Persyaratan teknis jalan harus memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan lingkungan. Pasal 13. Bisa dilihat bahwa jalan arteri primer didesain dengan kecepatan paling rendah 60 km per jam dan lebar badan jalan paling sedikit 11 meter. Kemudian bisa dilihat pada poin-poin yang kita bold
Jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus, dan jalan arteri primer dibatasi. Pasal 14, jalan kolektor primer, kecepatan rencananya 40 km per jam, lebarnya paling sedikit 9 meter. Sama juga jalan masuknya dibatasi, kemudian tidak boleh terputus. Pasal 15, jalan lokal primer, kecepatan rencananya 20 km per jam dengan lebar paling sedikit 7,5 meter. Jalan lingkungan primer, kecepatan rencananya 15 km per jam dengan lebar paling sedikit 6,5 meter. Persyaratan teknis jalan lingkungan primer diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 atau lebih. Jalan lingkungan primer yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 meter, 3,5 meter. Pasal 17, jalan arteri sekunder, kecepatan rencananya 30 km per jam dengan lebar badan jalan sebesar 11 meter. Kemudian jalan arteri sekunder lalu lintasnya cepat, tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat. Kemudian pasal 18, jalan kolektor sekunder memiliki kecepatan rencana paling rendah 20 km per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 meter. Jalan kolektor sekunder berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 meter. Jalan kolektor sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata. Kemudian, jalan kolektor sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat. Pasal 19, jalan lokal sekunder berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 km per jam dengan lebar paling sedikit 7,5 meter. Jalan lingkungan sekunder kecepatan rencana 10 km per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 meter. Jalan dilengkapi dengan bangunan pelengkap. Bangunan pelengkap jalan harus disesuaikan dengan fungsi jalan yang bersangkutan. Pasal 22, jalan dilengkapi dengan pelengkap jalan. Pelengkap jalan yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan pengguna jalan. Kemudian pasal 23, kemudian ini pasal 24, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis jalan yaitu dalam peraturan menteri. Kemudian pasal 25, jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Baik, sekian video mengenai PP nomor 34 tahun 2006 di part 1 ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.